Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya video saya kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian di luar sana senantiasa ya dimurahkan rezekinya, selalu sehat, dilancarkan urusannya dan berkah barokah. Apa yang dicita-citakan segera tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, video saya kali ini saya mau membahas fakta tentang orang Hong Kong. Fakta atau mitos ya. Jadi yang pertama, apakah orang Hong Kong itu banyak yang tidak menikah? Jawabannya adalah ya, fakta. Memang kenyataannya ya teman-teman, orang Hong Kong itu banyak yang tidak menikah. Kenapa? Karena alasan biaya hidup yang sangat mahal di Hong Kong. Jadi nanti kalau kalian nyampe di Hong Kong itu pasti kalian banyak di antara kalian yang punya majikan mereka tidak menikah. Entah itu yang cewek tidak menikah atau yang laki-laki tidak menikah, itu udah hal yang biasa gitu ya. Terus kalaupun mereka tidak menikah, banyak juga di antara mereka itu bisa hidup satu rumah, satu atap tanpa surat nikah. Jadi campur aja hidup. Istilahnya hidup campur tanpa ada ikatan sah. Itu namanya kalau bahasa Kantonis dongkoi ya. Jadi ya wajar-wajar aja. Beda kalau kita di Indonesia nggak nikah, hidup satu rumah, bisa urusannya bisa runyam ya. Tapi kalau di Hong Kong mereka banyak juga yang tidak menikah, tidak ada ikatan, tapi mereka tinggal satu rumah. Itu bahasa Kantonisnya dongkoi. Ya, kemudian fakta atau mitos kalau orang Hong Kong itu banyak yang tidak ingin punya anak. Jadi jawabannya adalah fakta. Bener ya teman-teman, orang Hong Kong itu walaupun mereka sudah menikah, kebanyakan mereka tidak ingin punya anak. Alasannya ya karena memang biaya hidup di Hong Kong itu sangat mahal. Harga apartemen di Hong Kong itu miliaran. Jadi mereka akan berpikir ulang kalau mereka menikah terus punya anak, biaya hidup untuk mereka sendiri aja udah begitu sulit, apalagi untuk biaya anak yang dimana biaya pendidikan, makan, untuk semuanya itu sangat-sangat membutuhkan uang yang sangat banyak. Jadi banyak orang Hong Kong yang memutuskan walaupun mereka sudah menikah, mereka tidak ingin memiliki anak. Beda dengan kita orang Indonesia ya, punya pekerjaan atau enggak, nikah ya memang intinya pingin, tujuannya punya anak gitu. Jadi beda lagi. Kemudian fakta atau mitos, kalau orang Hong Kong itu kalau sudah menikah, posisi perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Jawabannya adalah fakta. Karena memang orang Hong Kong kalau sudah menikah, itu laki-lakinya itu under perempuan ya. Jadi jangan kaget kalau kalian misal nanti nyampe Hong Kong tuh, kalian punya majikan, pasti yang berwenang atau berkuasa dalam rumah majikan itu rata-rata 85% ya. Itu pasti yang memegang kendali, yang memegang kuasa adalah pihak perempuan. Jadi jangan heran kalau kalian nanti nyampe Hong Kong, banyak kalian melihat laki-laki itu mereka bertekuk lutut di bawah perempuan. Jadi mereka ngikut aja apa kata istri. Beda lagi dengan kita negara Indonesia. Kalau kita Indonesia kan, kalau kita menikah nih dalam rumah tangga, pasti posisi laki-laki yang berada di atas perempuan kan. Jadi lelaki yang memegang kendali. Tapi beda dengan Hong Kong. Hong Kong kebanyakan 85% semua yang memegang kendali keluarga posisinya adalah pihak perempuan. Jadi laki-laki itu berada di bawah, serasa nggak ada wibawanya gitu ya. Jadi perempuan di Hong Kong itu menang banyak, pasti dia akan menghandle laki-laki. Jadi jangan kaget kalau kalian sampai di Hong Kong. Kemudian fakta yang keempat, orang Hong Kong itu mandinya cuma sekali. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Ya, orang Hong Kong mandinya itu cuma sekali dalam satu hari ketika malam menjelang tidur. Jadi tidak seperti kita orang Indonesia di mana kita mandi itu bisa pagi, sore ya, atau pagi, siang, sore, bisa sampai 2-3 kali. Tapi kalau orang Hong Kong mereka rata-rata mandinya itu cuma malam hari di saat mereka mau tidur. Lah kalau pagi ya kalau pagi mereka bangun tidur itu cuma gosok gigi sama cuci muka, udah habis itu sarapan berangkat kerja. Ya, oke. Kemudian fakta yang kelima, fakta atau mitos, kalau orang Hong Kong itu jalannya cepat sekali. Betul, jawabannya adalah orang Hong Kong berjalannya itu sangat cepat. Nggak kita seperti orang Indonesia. Nanti kalau kalian baru nyampe Hong Kong, pasti kalian akan kaget ya. Wah ini orang kok jalannya cepat sekali gitu. Kalian pasti akan ketinggalan gitu kalau ketika kalian jalan sama majikan. Tapi kalau kalian udah lama di Hong Kong, lama-lama kebiasaan orang Hong Kong itu akan menular ke kalian. Kalian pun nggak terasa ikut jalan mereka gitu, jadi ikut jalan cepet gitu ya. Jadi kalau kalian udah yang lama di Hong Kong, kalian pasti tahu lama-lama kita akan beradaptasi dengan situasi Hong Kong dan melakukan apa yang seperti orang Hong Kong lakukan. Misal nih, kalau kita kerja sepertinya harus cek, kalau kita jalan juga kebiasaan ngikut orang Hong Kong, jadi jalannya cepet gitu ya.
Kemudian fakta atau mitos, kalau orang Hong Kong di saat keluar dari rumah 85% mereka memakai sepatu, tidak memakai sendal. Dan jawabannya adalah fakta. Karena memang orang Hong Kong rata-rata tidak menyukai sendal. Kecuali anak-anak muda atau apa, mungkin mereka yang lagi mau berenang atau apa gitu. Ada 1, 2, sampai 5 orang bisa dihitung. Tapi kebanyakan kalau keluar dari rumah, entah itu anak kecil, orang tua, dewasa, semuanya laki perempuan, pasti tidak ada yang memakai sendal. Mereka memakai sepatu. Jadi persiapkan diri kalian untuk membawa sepatu ketika kalian mau bekerja ke Hong Kong. Beli sepatu satu aja. Nanti kalau kalian udah nyampe di Hong Kong, ketika kalian libur, kalian akan begitu melihat banyak sepatu yang harga murah, cuma 20-30 dolar. Kalian bisa beli di sini dan kalian bisa gonta-ganti sepatu sesuai dengan selera kalian, ya. Kemudian ada fakta tambahan lagi, yaitu fakta atau mitos kalau orang Hong Kong itu makan nasinya cuma sekali. Jawabannya adalah fakta. Karena memang orang Hong Kong itu rata-rata ya ini, kalau pagi mereka tidak makan nasi seperti kita orang Indonesia. Jadi mereka itu rata-rata makan nasinya itu cuma pas malam gitu. Kalau siang mereka kadang makan mie, kadang makan buah ya. Beda lagi kalau sama orang tua. Untuk kalian yang menjaga lansia, pastilah siang sama malam tuh mereka makan nasi. Tapi kalau pagi memang mereka tidak ada yang namanya sarapan nasi ya. Jadi itu fakta-fakta tentang orang Hong Kong, supaya kalian yang mau bekerja ke Hong Kong tahu nih kebiasaan orang Hong Kong itu seperti apa ya. Oh, ternyata orang Hong Kong itu seperti ini. Jadi untuk memudahkan kalian untuk adaptasi, setelah nanti kalian sampai di Hong Kong, kalian tuh udah nggak bingung lagi gitu, udah tahu oh orang Hong Kong itu memang seperti ini ya, seperti ini. Paling enggak video yang saya buat ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang fakta-fakta orang Hong Kong ya. Oke? Jadi semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.